Nah, proses kita mau ngeprint pagi hari. Yang pertama, kita ini lihat posisi laptop sudah hidup. Kemudian kita hidupin Epson lalu Xprinter. Kenapa harus laptop duluan? Soalnya laptop Xprinter ini dia sambung ke laptop. Jadi kalau misalkan Xprinter atau ini duluan yang hidup, baru laptop, dia tidak akan keluar. Saat nanti kita print dia tidak keluar. Nah, ini udah hidup. Kemudian kita hidupkan Xprinter. Nah, udah itu kita hidupkan Epsonnya. Sudah hidup semua. Kemudian kita cek alat-alatnya. Untuk ngeprint itu kita ada alat strapless, harus kita cek keadaannya, pulpen, kemudian gunting dan spidol. Untuk strapless ini kan kita untuk gunanya nanti untuk strapless antara resi dengan kertasnya. Gunting itu untuk nanti kalau misalkan kita ada transaksi kesehatan yang harus digunting. Kemudian contohnya apa itu, Kak? Contohnya transaksi kayak seperti kopi. Nah, kopi slimming itu kita harus gunting karena kan dia privacy. Jadi biar aman di ekspedisinya juga. Kemudian pulpen, kemudian spidol, jaga-jaga untuk kalau ada catatan-catatan yang harus kita tulis. Udah itu, kemudian kalau semua sudah siap, kita masuk, kemudian kita siapin dulu marketplace-nya yang mau kita ini. Kita ada berbagai marketplace. Marketplace itu seperti Shopee, Lazada, dan TikTok, dan ada juga yang Shopee Mall, lalu Tokopedia official. Nah, sebelum kita mulai ngeprint, kita ada proses pemindahan data. Pemindahan data itu ada di desktop, template notepad, download file online shop. Nah, proses pemindahan data itu untuk Kenapa, Kak, harus ada proses pemindahan data? Nah, proses pemindahan data itu untuk simpan data atau Excel kemarin sebelum kita ngeprint, jaga-jaga. Misalkan nanti kalau ada masalah Excel atau ada perubahan Excel, kita bisa melihat Excel kemarin itu di Z contoh. Nah, ini kan ada Z contoh. Kita klik ini semua Excel kemarin yang kita simpan. Nah, contohnya seperti ini, kayak misalkan marketplace Blibli. Ini kan kosong karena kita sudah lama tidak pakai Blibli. Nah, ini ada Bukalapak. Bukalapak kita klik, lalu klik shift. Nah, kemudian klik satu lagi. Salah. Nah, udah itu kita copy, Klik kanan ya. Itu kopinya. tak, copy. Udah itu masuk ke Z contohnya, lalu kita paste. Nah, udah itu selanjutnya sama stepnya, copy Z contoh, masuk, paste. Lalu selanjutnya sampai selesai. Mintanya 10 ya, di atas cuma ada 8 dus. Nah, ini kita udah copy. 25. Ini nanti supaya kalau misalkan ada 25, mintanya kan 10. Di sini cuma ada 8 dus. Ya udah laporan dulu. Ini mau diambilin dulu nggak?
yang Nah, 8. ini misalkan nanti kalau kita ada butuh Excel kemarin atau Excel di tanggal 23, 24 itu ada di Z contoh karena kita udah simpannya di Z contoh ini. Nah, sudah selesai semua marketplace-nya sudah semua disimpan Excel-nya. Kemudian kita close dan kita mulai ngeprint. Nah, untuk pertama ngeprint untuk di pagi hari itu kita arjenin JTR, Gojek dan Lazada Corporate. Nah, Kenapakah harus JTR, Corporate sama Lazada sama Gojek? supaya kita duluanin mereka itu, duluanin JTR, Gojek dan Corporate itu, kita ada namanya permintaan kantor nanti di jam 8. Permintaan kantor kita duluanin yang gede-gede supaya nanti permintaan kantornya itu barangnya sudah masuk, karena kan kita harus proses input dulu kan. Misalkan JTR itu barangnya gede-gede, nah kita harus input di web kita dulu di print online shop. Di sini kita input supaya datanya itu dia masuk atau barangnya itu yang sudah kita input itu masuk ke permintaan kantor nanti. Sekarang kita mau proses printnya itu. Kita mau print Shopee ya. Nah, untuk Shopee itu kita buka dua tab seperti ini. Yang satu di pesanan saya, yang satu di pengiriman massal. Nah, kalau untuk pengiriman massal ini untuk print resinya atau print massalnya ya. Seperti contohnya kayak JTR, Jene reguler, Shopee Express itu ada di pengiriman massal semua. Ada Gojek juga ya. Ada Gojek instan juga. Nah, untuk di pesanan saya itu dia nanti gunanya untuk saat kita ngeprint Gojek. Nah, untuk ngeprint Gojek deh kita nggak perlu bolak-balik lagi ya, tinggal misalkan kayak gini, kita copy satu, kita langsung ke samping ke pesanan saya, kita paste. Jadi nggak perlu dia bolak-balik buka tab ya. Kita sudah siap 2 tab seperti ini. Nah, kalau untuk Gojek itu kita tariknya satu per satu ya. Kalau untuk Shopee tidak bisa massal. Karena apa? Karena kalau Gojek Shopee ditarik massal, dia langsung ke pick up semua, ke pick up massal. Nah, dia tulisannya di sini atur pick up massal langsung. Sedangkan kita maunya dia satu-satu. Kalau kita pick up massal, otomatis nanti drivernya langsung datang semua. Takutnya kalau seperti itu, takut ada barang yang kosong atau ada barang stok gudangnya habis, itu kita harus pending dulu, kita tunda dulu. Kalau sudah dapat driver, kita tidak bisa tunda. Oke, lanjut. Kita sebelum mau ngeprint, sebelum kita tarik massal, itu kita perhatiin dulu gudangnya. Karena kan kita ada 2 cabang ya. Ada Bandung dan ada Tangerang. Posisi kita sekarang ada di Tangerang, jadi kita harus pilih gudangnya gudang Tangerang dulu. Nah, sudah pasti seperti ini, sudah gudang Tangerang, baru kita boleh print massal. Kita print JTR dulu ya, karena kalau pagi kan JTR, Gojek dan Lazada. JTR, kita lihat JTR ada berapa, ada 4. Nah, kita centang seperti ini. Kita perhatikan dulu sebelum kita tarik resinya, kita perhatikan dulu ada pesanan gabungan atau tidak. Kalau ada pesanan gabungan, kita harus pisahkan ya. Kita harus pisahkan karena apa? Pesanan gabungan itu tuh dia satu
penerima, satu pembeli dia memesan 2 kali ya, dua pesanan. Jadi dari Shopee-nya langsung digabungin. Tapi di kita tidak mau, di kita harus dipisahkan ya, karena kita proses sesuai pesanan masuk ya. Nah, ini kosong. Kalau misalkan dia ada di sini, misalkan ini nanti ada tulisannya pesanan gabungan dan ada pilihannya pisahkan atau gabungkan ya. Nah, ini ada 4, ini kosong. Kita di sini ada 2 pilihan. Ada atur pick up massal dan atur antar ke counter. Nah, di sini kita jelasin untuk atur pick up massal itu dia kurir yang datang ke sini yang proses sendiri. Contohnya seperti Shopee Express, JNT dan lain-lainnya, itu dia dipilih atur pick up massal ya. Atur pick up massal. Kalau untuk yang atur antar ke counter itu contoh seperti JNE, JTR, itu pilih atur antar ke counter. Karena apa? Karena kita yang proses di JNE nya sendiri, kita sudah punya hibir JNE nya ya. Jadi kita yang proses, kurir nanti kurirnya JNE datang tinggal ambil paket ya. Oke, ini kita lanjut. Kita pilih ini JTR. Berarti kita pilih atur antar ke counter. Kemudian kita lihat di sini dia harus 4 dari 4 paket. Kalau misalkan dia masih 3 dari 4, berarti di sini belum ada yang mendapatkan resi atau dia masih muter. Ini proses mendapatkan resi ya. Ini sudah 4 dari 4 paket, berarti sudah dapat resi semua. Kemudian kita klik buat, klik pilih dokumen secara manual. Kita pilih thermal karena kita printnya pakai thermal. Kita print pakai thermal ya, kalau resi bukan pakai kertas biasa. Lalu klik buat dokumen. Nah, kita tunggu. Kita lihat dari sini 4 dari 4 paket ya. 4 dari 4 pesanan. Kemudian cetak dokumen. Di sini kita pilih yang X printer. Karena kalau pen resi itu kita pilihnya X printer ya. X printer. Kalau Epson ini kita pilihnya buat print kertas. Nah, kita print X printer. Oke. Kita lanjut, klik cetak. Kita di sini sudah keluar resinya, kemudian cabut. Kemudian kita pisahkan ya, kita hitung ada sesuai atau tidak sama yang kita tarik tadi. 1, 2, 3, 4. Oke, sesuai ya. JTR ada 4. Kemudian di sini sudah sesuai, langsung close saja. Terus ini klik tutup. Kemudian kita pilih yang standar, itu XPX ya atau Shopee. Nah, di sini ada Shopee 2. Shopee 2 kita pilih atur pick up ya, karena kalau Shopee itu kan di pick up ya, kurirnya langsung yang proses scan paketnya. Oke, kita lanjut klik atur pick up. Dia lagi proses dapatkan resi. Ini dia sudah dapat 2 dari 2 paket. Kita klik buat secara manual, pilihnya thermal, kemudian buat dokumen terpilih. Nah, klik buat. Kalau resinya sudah ditarik semua, kita ada proses ekspor atau tarik data ya. Ini kita sudah semua. Posisi tarik data itu harus ada di kolom perlu dikirim, kemudian di semua. Kenapa harus di semua? Karena di semua ini sudah penggabungan dari perlu diproses dan telah diproses. Perlu diproses itu pesanan yang baru masuk atau pesanan yang harus kita tarik. Telah diproses itu pesanan yang sudah kita tarik resinya tadi. Nah, jadi kita harus pilih di semua, penggabungan antara mereka ini, mereka berdua. Kemudian kita pilih ekspor. Ekspor kita pilih 3 hari ke belakang. Kenapa kita harus pilih 3 hari ke belakang?
supaya pesanan-pesanan masuk yang sebelum-sebelumnya itu dia masuk. Contohnya kayak pesanan masuk kalau di SIP 2 itu ada kita tutup PO di jam 8. Di jam 8. Nah, nanti pesanan masuk yang dari jam 8 itu kan masuknya kita print hari ini. Jadi kita harus pilih tanggal dari kemarin, dari 2 hari ke belakang, supaya yang pesanan masuk lewat dari jam 8 itu bisa ke proses atau bisa ke input sama kita. Udah kita pilih ekspor. Ini pesanannya sedang mengekspor. Kenapa kita harus tarik data? Karena yang kita tarik data ini kan posisi masih Excel baru. Contohnya nih, Excel baru itu XL SX nih, ada X-nya di belakang. XL SX. Nah, sedangkan kita pakai Excel lama. Jadi kita pindah dari Excel baru itu ke Excel lama. Seperti ini, download. Udah itu kita masuk ke desktop, template notepad, download file online shop, kita pilih marketplace yang sesuai kita tarik. Seperti Shopee. Nah, ini kan masih XLSX. Nih. XLSX. Ini masih Excel baru. Kita yes. Kita buka. Nah, ini Excel Shopee yang baru. Kemudian kita ke sini atas. Kita save as, pilih di Excel 2003. Karena apa? Karena kita simpan Excel lama kita di Excel 2003. Kemudian ini dia sudah masuk ke Excel baru nih. Sudah XLS. Dia tidak ada X-nya. Ini sudah Excel baru. Nih. Excel lama, sorry. XLS, Excel lama. Yes. Continue. Nah, dia sudah berubah menjadi Excel lama. Kemudian ada step selanjutnya. Kalau Shopee itu kita harus ubah manual. Di kolom jumlahnya ini harus kita rubah. Harus ke format cell, number, kemudian numbernya ini kita ubah jadi 0. Supaya apa? Nanti jumlah harganya itu kebaca sebagai angka. Kalau kita tidak rubah, itu jumlah itu kebaca sebagai teks. Atau misalkan 700, itu tulisannya nanti 700 pakai ejaan itu. Nah, sedangkan kita maunya kebacanya sebagai angka di Excel kita. Jadi kita harus rubah 0 supaya kebaca sebagai angka. Udah ini oke. Kemudian kita save lagi. Continue. Nah, udah proses pemindahan data baru ke Excel lama sudah selesai. Kemudian kita download, kita import data Shopee tadi yang dari ini, dari Excel ke web kita, karena kan kita nyatu ke web kita. Nih, import Shopee. Harus sesuai marketplace yang kita tarik saat kita mau import. Kalau kita tarik Excel Shopee, kita importnya Shopee Mall atau Lazada, itu nanti yang ada Excel Shopee kita berubah semua. Karena kan kita tidak sesuai, narik importnya tidak sesuai. Kemudian pilih desktop, template notepad, download file online shop, Shopee. Nah, sudah kita import, dia muncul warning seperti ini. Warning ini gunanya, ini penanda kalau barang-barang di gudang itu kosong. Warning, misalkan kayak 100 ml sendok makan bening, itu di gudang barangnya kosong. Jadi dia sudah ada warning di awal. Kita tahu nih transaksi yang ini nih
ada nomor pesanannya, itu berarti kosong sendoknya, sendok makan beningnya. Jadi udah ada warning dari awal. Kemudian kita copy, kita copy, kita kirim ke WA. Supaya apa? Supaya nanti anak chatting langsung FU atau langsung follow up penerimanya bahwa barangnya kosong, atau langsung dikosongin di marketplace-nya supaya tidak ada pesanan masuk lagi. Nah, sudah, kemudian kita klik OK. Kita ke print online shop, kita klik ini print online shop. Nah, kemudian ini kita lihat ya, posisi ini harus sesuai sip ya. Kalau kita lagi di sip 1 berarti ini selesai ada di sip 1 nih, tulisan sip 1. Tapi kalau kita lagi di sip 2, kita harus tulisannya sip 2 ya. Dia tidak boleh diklik-klik sembarang ya kalau kita belum ganti sip, karena dia kalau kita klik sip 2, stoknya dia langsung ikut motong stok ke sip 2. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah stok lagi kalau sudah ganti sip. Kita diperbolehkan ganti sip itu setelah kita cocokkan stok of name, stok barang kantor itu udah sesuai di sip 1, berarti baru kita boleh ganti sip. Kemudian kita lanjut scan. Nah, kita scan yang di resinya sini. Kalau untuk yang JTR Shop ini kita scan di barcode yang atas, oke? Dan di sini penempatannya di nomor resi. Di nomor resi kita scan. Nah, dia muncul. Kita klik enter. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, lalu kita klik Ctrl P. Oke, Ctrl P. Karena kita mau printnya pakai kertas, berarti kita harus pilih Epson series ya, Epson series. Nah, kalau misalkan ini kan ada Epson series di PC 41, berarti itu untuk laptop lain ya, untuk laptop lain dan printer lain. Oke, kita pilihnya yang series, kita pilih cetak. Nah, kemudian kita Ctrl W, dia untuk mengclose tab yang tadi ya. Udah itu kita reload. Kenapa harus kita reload? Supaya yang kita print tadi dia resinya hilang. Kalau kita tidak reload, kita langsung tumpuk-tumpuk saja seperti ini contohnya. Tuh. Nih. Kalau kita tidak reload, yang ada nanti saat kita ngeprint resi lain, dia resinya menumpuk. Jadi dia di Excel ininya itu tuh print online shopnya itu resinya numpuk-numpuk, jadi beda-beda ya. Kemudian untuk anak baru belajar, minimal di kertasnya di sini resi ada 3 ya. Minimal kertas resi di sini ada 3. Tidak boleh lebih dari 3. Karena apa? Karena dia supaya bisa seperti ini nih. Misalkan kita scan, Ctrl Enter, Ctrl P, pilih Epson series, kemudian Enter, kemudian Ctrl W, Ctrl R. Nah, supaya nanti saat kita mau kertas sudah keluar ini, kita ambil, kita cocokin, ini bisa kita geser langsung ke sini. Kita bisa langsung geser, kemudian kita bisa cocokin sambil nunggu kertas keluar. Nah, untuk cocokin kita cukup kalau Shopee itu kita cukup cocokin 4 angka terakhir ya. 1 NGJ, kemudian nama barangnya jumlahin, cocokin juga papelan scrap L 1 ya, jumlahnya 1. Jika sudah sesuai,
kita strapless. Straplessnya, untuk cara straplessnya juga tidak boleh diresi ya, tidak boleh diresi. Karena apa? Karena saat nanti anak packing ngelepasnya ini, dia nggak sobek di resinya ya. Dan straplessnya harus kita iniin benar-benar kuat ya, straplessnya harus benar-benar nempel tuh agar resinya tidak jatuh. Kalau misalkan resinya kita straplessnya di ujung sini, itu cenderung takutnya saat mereka tumpuk-tumpuk kertasnya, resinya jatuh dan mereka asal strapless, salah resi, salah tempel ya. Jadi kita harus benar-benar kokoh ya, straplessnya harus benar-benar kuat ya, jangan sembarang. Jika sudah, kita taruh sesuai penempatan di ranjangnya ya, di sininya. Kalau Shopee Express berarti kita harus sesuai karena kita ada penempatannya masing-masing. Shopee Express, Corporate, Si Cepat, JNE, JTR, Lazada dan Gojek sudah ada penempatannya masing-masing. Kemudian kita lanjut, kalau sudah satunya sudah keluar, kita lanjut lagi, cocokin 4 angka terakhir dari belakang, 28D4, 28D4, pelan scrap S 1 pack, kemudian strapless. Sudah, kita taruh ke ranjang. Oke.